pagi pemirsa Kompas TV. Saya Putri. Hari ini kita akan membahas daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Dan hari ini saya udah kedatangan dua narasumber, yaitu Bapak Ansarullah dan Bapak Iskandar ya Pak ya? Iya. Ya kalau gitu semakin supaya kita ngobrolnya juga nyaman, jadi dilepas aja maskernya nggak apa-apa. Oh, iya. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau bahas daerah otonomi baru di Samarinda Seberang ya Pak ya. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Bapak, mungkin dari nama dan jabatannya. Nama saya Ansarullah. Saya warga Samarinda Seberang. Dulu pernah menjabat sebagai camat 2 tahun yang lalu di Samarinda Seberang. Demikian, terima kasih. Dari Bapak? Ya, dari saya nama Pak Iskandar. Sementara saat ini kami selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LVM Kecamatan Samarinda Seberang, dan juga saat ini dipercayakan menjadi Sekretaris Forum RT untuk Kelurahan Bangka. Demikian untuk perkenalan sementara. Kalau saya boleh tahu nih Pak ya, supaya kita ngobrolnya juga semakin nyaman Iya. gitu. Saya boleh tahu nggak ya dari Bapak Iskandar mungkin kesibukannya sekarang apa Pak? Saat ini kami disibukkan dengan kegiatan masyarakat tentang bidang hukum. Bidang hukum ya Pak ya. Seperti apa contohnya Pak? Misalkan ada pertikaian, persengketaan untuk perlu diselesaikan secara kekeluargaan, mediasi kami bantu. Gitu ya. Untuk tidak sampai ke ranah pengadilan, kepolisian. Berarti kalau bisa diselesaikannya mulai dari Bapak dulu gitu Betul. Pak ya. Tingkat bawah. Kalau dari Bapak, Eh, kesibukannya Pak? Kesibukan saya boleh dibilang hampir tidak ada. Karena sebagai orang tua ya kebanyakan di rumah. Tapi lebih banyak mendapatkan kunjungan dari ibu-ibu yang ada di seberang. Kebetulan masih dianggap mungkin sebagai orang-orang tua. Jadi ibu-ibu sana sering biasanya manggil Pak Ansor. Ini kan yang menggagas kampung warna-warni dulu saja. Jadi ibu-ibu di sana biasa minta bimbingan bagaimana kampung kita ini supaya lebih bagus, lebih asri, lebih bersih, lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kegiatan misalnya selain kerja apa Pak? Dari Bapak Iskandar dulu mungkin Pak? Boleh. Jadi dari kita saat ini Pak Ansarullah adalah selaku orang tua kita yang penuh dengan ide cemerlang, sehingga kita sebagai anak yang ikut dalam hal masalah sosial, lingkungan, ya termasuk dengan perhatian kepada warga masyarakat khusus yang ada di seberang, Kecamatan Samarinda Seberang. Saat ini kami punya wacana, rencana, mudah-mudahan ini kecil tapi buat kami ini mungkin besar. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan mungkin ke Ansor ya. Iya. Insya Allah. Berarti Pak Ansor ini walaupun sudah pensiun ya Pak Iya, ya? iya. Berarti idenya masih banyak ya? Waduh, cemerlang. Oh iya, cemerlang sekali gitu ya, maksudnya Betul. tetap berkembang gitu. Penuh dengan energi dan semangat. Tetap semangat ya Pak ya. Iya. Walaupun sudah berumur tidak boleh nggak semangat ya. Iya. Yang iya sih Pak, menurut saya juga kampung warna-warni menurut saya sebagai salah satu ini ya ikon ya di Samarinda Seberang gitu. Iya. Jadi kita kalau misalnya lagi ngomongin Samarinda Seberang enak gitu. Ada tuh kampung di situ yang warna-warni, yang bagus, yang bersih gitu. Iya. Ya ternyata ini bapaknya guys, ternyata ini pencetusnya si bapak ini gitu. Nah kalau saya boleh tahu nih Pak, kan Bapak maksudnya sudah bekerja di bidang ini sudah lama Pak ya. Terus ada nggak sih dari Bapak yang dirasa menjadi maksud saya di waktu yang Bapak ini kan sudah lama nih kerjanya. Jadi menurut saya pengen tahu aja menurut Bapak, Bapak ini
apa sih yang membuat Bapak itu nyaman bekerja dengan masyarakat gitu? Atau dengan kendala mungkin juga. Bisa jadi Pak. Silakan ya. Saya dulu. Iya. Jadi begini, kita ini kan hidup di masyarakat dan berasal dari masyarakat. Jadi memang harus menyatu dengan masyarakat. Apa yang sebenarnya diinginkan mereka, apabila dapat kita penuhi, maka insya Allah itu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kita. Begitu juga sebaliknya masyarakat. Mereka akan bangga terhadap kita karena kita dapat membantu mereka. Selama pensiun, saya masih sempat melakukan bedah rumah. Jadi bedah rumah, ada yang lapor, Pak, di warga kami Pak, masa gara-gara rumahnya bocor, istrinya melarikan diri, dia cerai Pak. Coba pian lihat. Saya datang. Begitu saya datang, atap rumahnya bocor, dindingnya bocor. Memang nggak bisa. Jadi bapak itu penjaga sekolah. Jadi kalau dia mendapatkan hujan, dia berdiri di pojok rumah. Istrinya kan nggak bisa tidur juga, anaknya nggak bisa tidur. Artinya ya nggak bisa ngapa-ngapa sama sekali. Nah, karena saya melihat keadaan begitu, saya langsung kumpul beberapa warga. Bu, bapak-bapak adakah yang mau beramal? Saya minta seng selembar aja. Oh saya pak. Nah, akhirnya dapat berapa lembar, kita bawa langsung ke sana. Ada yang bawa seng, ada yang bawa paku, ada yang tukangnya. Nah, akhirnya jadi gotong royong. Bahkan ada juga yang sampai di Gunung Panjang, itu pernah saya bedah rumahnya itu. Begitu saya bawa ke salah satu pengusaha, saya mau minta dukungan, bapak itu langsung, Pak Ansarullah ya? Iya. Kenapa Pak? Saya sudah dengar, mau cari sumbangan ya? Iya Pak, saya mau minta sumbangan Bapak. Nggak usah kemana-mana, semuanya saya saja. Coba bayangkan, ada masyarakat yang seantusias itu untuk menolong orang. Bayangkan, bapak itu yang kita bantu itu 35 tahun tidak pernah menginjak tanah karena matanya buta. Sementara yang mencari kehidupan hanya istrinya sebagai tukang urut. Dan tukang urut ini pun bukan tukang urut siapa saja boleh, enggak, khusus bayi. Nah, bayi yang ada di RTC itu mungkin 1-2 dan tidak setiap hari minta urut kan. Mungkin sebulan sekali atau setahun sekali. Sehingga kalau kita hitung pendapatan ibu ini tidak bisa untuk makan keluarga. Nah, dari cerita itulah saya merasa betul tersentuh. Saya bentuk tim lagi, ayo kita cari sumbangan. Nah, ketemu dengan Pak Haji Sapri. Nah, sudah Pak Camat, nggak usah minta kemana-mana lagi. Saya mulai bongkar, menggambar sampai Pak Camat terima kunci. Bu Sari Jaang menyerahkan kunci. Menangis bapak itu ketika menerima kunci itu. Ya menangisnya bahagia tentunya. Kira begitu. Salah satu pengalaman. Kalau dari Bapak Iskandar, apa nih Pak yang membuat Bapak nyaman bekerja dengan masyarakat gitu? Membuat nyaman itu ketika apa yang sekecil apapun yang kita lakukan diterima. Itu nyaman. Ada kepuasan tersendiri, dan karena ada satu yang menyentuh buat Kansor dan buat kami, buat saya adalah rasa. Karena untuk menyatukan rasa penuh dengan kerja keras, waktu, pemikiran, risiko, bahkan kami tidak menganggap lagi itu biaya. Ketika itu rasa sama-sama, dia punya, saya punya, itu bisa membuat kebahagiaan. Itu yang kendalanya pun alhamdulillah tidak berarti. Kendala itu tidak akan, insya Allah kita akan tepis ketika kita bersama masyarakat, dengan rasa kita, dengan rasa dia, kita bangun kebersamaan. Itu yang membuat nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya kita bicara hari ini di Kompas TV, pemirsa Kompas TV juga bisa menyaksikan. Ayo, kapan lagi waktunya kita bangun daerah kita
ya mungkin Pak Ansor ya. Iya. Gitu ya. Pemirsa, kayaknya ini semakin menarik ya perbincangan kita mengenai masyarakat di Samarinda seberang ini. Kalau gitu kita jeda sesaat, akan bertemu lagi nanti. Pemirsa, kembali lagi sama saya Putri bersama dua narasumber saya, yaitu Bapak Iskandar dan Bapak Ansor. Yang udah ya, langsung aja kita ngomongin daerah otonomi baru. Kalau misalnya kalian udah kepo dari awal, jadi sebenarnya Pak, DOB itu apa sih Pak? Dari Bapak Ansor dulu mungkin. Ya. Jadi DOB itu singkatan daripada daerah otonomi baru. Yang namanya daerah otonomi baru itu adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan dan masyarakatnya untuk lebih baik. Nah, dengan tujuan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dari biasanya menjadi lebih baik lagi. Saya kira begitu. Dari Bapak Iskandar, DOB itu apa Pak? Siapa tahu ada pandangan berbeda. Memang di selama ini DOB ini seakan-akan kalau yang warga masyarakat kita belum memahami tentang DOB, seolah seperti monster. Tetapi untuk lebih mendalami, memahamkan pendalaman kepada warga masyarakat, ternyata DOB itu is the best. Iya. Itu yang selama ini kita buat pengertian di masyarakat. Ternyata tokoh kita, pencetusnya adalah orang yang memang yang kita hormati, memberikan semangat, terus memberikan masukan, ide-ide cemerlang dia. Ada manfaat di sana, ada yang harusnya kita raih. Itulah ada daerah otonomi baru. Apa kalau kalimatnya disebut itu kan gapai ya? Menggapai. Iya, menggapai. Berarti DOB ini bisa jadi salah satu solusi ya Pak, supaya Samarinda seberang ini semakin maju lah ya. Iya, saya kira begitu. Nah, kalau yang dari saya lihat-lihat ya di internet ini kan banyak berita tentang DOB ini, terutama syarat yang belum terpenuhi nih. Saya boleh minta penjelasannya nggak ya Pak? Mungkin dari Bapak Iskandar. Dari kantor mungkin syarat. Iya Bapak. Syarat yang tentang belum terpenuhi itu apa? Nah, sebenarnya begini. DOB itu sudah lama didengungkan oleh masyarakat di Samarinda seberang, mulai dari Pak Said Abdurrahman Al-Hasni. Cuma karena kurang menggema, tenggelam. Kemudian oleh Ketua Golkar di Samarinda seberang, kebetulan Pak Haji Gapar, orangnya yang memang kelihatan energik, semangat, dan dia punya masa. Dia menggagaskan kalau bisa memang kita sekarang ini harus bentuk DOB, dan kebetulan ditunjuk oleh kesepakatan masyarakat dan yang ada di sana, Pak Haji Gapar ini jadi ketua. Dan sampai sekarang ternyata Pak Gapar masih diinginkan. Nah, beliau ini menginginkan seberang itu lebih maju daripada Samarinda. Karena memang awalnya kota Samarinda ini kan terbentuk atau berdirinya di Samarinda seberang, yaitu oleh Daeng Mangkona. Nah, kuburannya juga ada di sana, turunannya juga banyak di sana. Jadi wajarlah Samarinda seberang ini sebagai daerah otonomi baru yang kita gadang-gadang untuk mencapai, yaitu tadi bilang Pak Iskandar, menggapai surga di kemudian hari. Kita begitu. Untuk syarat-syaratnya yang belum terpenuhi. Nah, syarat-syaratnya yang belum terpenuhi kemarin itu sudah hampir
sudah dapat dukungan pemerintah kota, provinsi. Cuma memang syaratnya kan harus memenuhi 5 kecamatan. Sementara Samarinda Seberang itu ada Seberang sendiri, kecamatan Seberang, ada kecamatan Palaran, dan ada kecamatan Lojanan. Nggak bisa mendirikan DOB itu dengan 3 ini. Syarat utamanya itu adalah 5. Nah kalau 5 ini nggak terpenuhi, jangankan yang lain, ini saja belum, nggak bisa. Tapi dengan syarat ini kemarin 2 tahun yang lalu itu masih Pak Wali Kota Sarijaang itu sempat menyampaikan kepada camat yang ada di wilayah seberang, yaitu Camat Seberang, Palaran, dan Lojanan, mohon saudara bikinkan data dan rencana pemekaran. Jadi akhirnya kita buat semua kecamatan tuh 3 kelurahan baru. Nah 3 ini kalau digabungkan 3 kecamatan menjadi 9. Nah 9 kelurahan ini menjadi 2 kecamatan. Nah itulah, cuma perkembangannya begitu saya pensiun, saya nggak tahu lagi karena saya bukan orang dalam lagi, sudah berada di luar. Begitu. Kalau dari Pak Iskandar mungkin ada nggak solusi buat syarat ini menjadi terpenuhi gitu? 2020 di akhir 2019 kita sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat LPM Kecamatan dan Forum RT sempat terlibat di dalam pemekaran kelurahan. Jadi kelurahan yang ada kemarin sempat diwacanakan menjadi untuk kelurahan Baka menjadi 2 pecah 1. Jadi yang baru itu kelurahan Padailo. Kemudian Baka tetap dengan sendiri. Kemudian kelurahan Sungai Kledang itu jadi 1 lagi, untuk dimekarkan jadi 1. Kemudian untuk kelurahan Gunung Panjang itu sempat jadi ada 3 dimekarkan kemarin itu kelurahan masjid. Jadi insya Allah berjalan seiring waktu ini 2021 insya Allah itu bisa tercapai untuk pemekaran kelurahan. Untuk wilayah ke Kecamatan Palaran juga daerah Bantuas, Pakuan, dan Rawamangun berjalan. Nah mungkin buat pemirsa yang belum tahu ya, saya cuma pengen nanya aja nih, untuk dampak di daerah Samarinda Seberang ini sendiri itu apa? Karena mungkin banyak juga warga Samarinda Seberang ataupun Samarinda Kota juga boleh yang belum tahu dampak positif dari pembangunan DOB ini. Boleh jelaskan Pak Ansor dampak daerahnya apa aja, dampak positifnya? Ya, yang jelas begini, namanya daerah otonomi baru berarti pemerintahan baru. Nah kalau pemerintahan baru berarti ada bupati atau wali kota yang baru atau pejabat sementara. Nah ini kan membentuk itu dia harus memerlukan tenaga, misalnya pegawai. Berarti ada rekrutmen pegawai, banyak diperlukan pegawai. Nah kalau ada wali kota, ada bupati, ada orang kerja, kan tentu harus ada kantor, sekretariatan. Nah, sekretariatan ini kan perlu juga lahan. Jadi masyarakat yang tadinya punya lahan bisa dijual, bangun kantor bupati atau kantor wali kota, bangun sekolah. Ini kan sekolah, misalnya Seberang ya, saya contohkan, punya SMP 1 saja. Dan 1 ini pun kewalahan, nggak bisa nampung sejumlah warga yang ada di Seberang. Ada sekolah misalnya SMP 8 di Lojanan ya. Batasnya hanya gang masuk Lojanan, sementara di kampung masjid Seberang ini berseberangan jalan mau mendaftar ke SMP 8 nggak bisa. Karena bukan wilayahnya, karena sekarang ini makai sistem apa itu namanya? Zona. Nah, zona. Nggak bisa. Padahal di depannya sudah sekolah. Karena zona tadi nggak bisa. Nah, kalau kita ini menjadi daerah otonomi baru, kabupaten baru, itu kabupaten aja nyelesaikan. Beres itu sekolah.
Jadi tenaga kerja kita bisa Iya. rekrut, pembangunan kita bisa buat, memerlukan tenaga kerja, dan banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari berdirinya DOB ini. Kalau dari Bapak Iskandar, Ya, mungkin dari saya ada teman sedikit kan ya. Silakan Pak. Bahwa gini, di dalam pengelolaan untuk pengelolaan dana kita diberikan dengan DOB ini insya Allah terwujud. APBN pusat, APBD provinsi, dan PAD kita. Ini kita yang diberikan kewajiban kewenangan untuk mengelola dana tersebut kita untuk bangun daerah kita. Kapasitas Iskandar di dalam bincang atau pagi ini, saya saat ini belum gabung di DOB. Saya diajak untuk gabung, makanya saya masih bersikap netral, tapi tidak membawa dari suara warga atau dari warga dari grup kita DOB. Saya membawa dalam hal ini adalah apa yang dirasa masyarakat dan apa yang saya rasa, kemudian apa yang panitia DOB yang merasa. Saya ingin menyatukan ini dulu. Ternyata perjalanan 1 tahun, berjalan 2 tahun yang saya ikuti, antusiasnya hampir mencapai 70%. Kan, Ya. Mbak Putri itu berjalan. boleh satu lagi Pak saya nanya sebelum segmen ini berakhir ya. Ini mau nanya, mungkin bisa dijelasin Pak sektor mana aja sih yang kena dampak ini, terus mungkin dari infrastrukturnya atau dari pendidikan, boleh dijelasin Pak dari Pak Iskandar mungkin? Kalau untuk dampak mungkin yang sangat kental mengenanya kesehatan dan pendidikan. Di mana untuk Kecamatan Samarinda Seberang sudah sampaikan dari awal tadi, ada beberapa tahun kita tidak memiliki SMA, sehingga anak kita yang lulus dari SMP itu untuk mencari SMU-nya atau SMK-nya Gak jauh ya? nggak ada, bisa numpang tapi dia ada di SD, numpang di SD ya otomatis kan emang lain. SMA dengan di tempat SD auranya juga seperti itu mungkin. Jadi sehingga itu dampak untuk di pendidikan. Di kesehatan saat ini memang sudah bersyukur kita adanya rumah sakit daerah umum untuk Abdul Muiz. Tetapi dengan kondisi apabila 3 kecamatan ini dalam arti untuk dilayani satu rumah sakit juga masih kewalahan, pasti harus dilempar atau diantar ke rumah sakit di luar itu. Paling tidak kalau kita punya DOB atau kita berdiri dengan DOB ini, kita juga bisa bangun rumah sakit lagi. Mungkin yang mendekati dengan sahabat atau saudara kita yang ada di Sanga-Sanga, Handil, Muara Jawa, Betuas, kan dekat. Bisa, insyaallah itu dampak yang akan DOB akan pecahkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena tampaknya pembincangan kita hari ini sangat menarik ya. Nanti kita akan kembali lagi di Sapa Kaltim. Pemirsa Kompas TV kembali lagi bersama saya Putri dan 2 narasumber saya yaitu Pak Iskandar dan Bapak Ansor. Kembali lagi ke perbincangan kita Pak ya. Saya mau nanya nih, pendapat masyarakat itu pernah nggak ya Bapak dengar atau ada aspirasi mengenai ini? Siapa tahu mereka ada mengeluh kah atau ada memberi masukan gitu? Bisa diceritain Pak? Kalau keluhan, kalau dihitung sih banyak. Tapi yang sering muncul atau kita temukan dari masyarakat akan saya ceritakan. Jadi begini, masyarakat Samarinda Seberang itu sering menyampaikan kepada saya banyak urusan-urusan yang memang harusnya lebih cepat
ternyata tidak bisa lebih cepat. Karena misalnya warga Bentuas itu masih masuk kota Samarinda. Bentuas itu adalah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Palaran. Dan mereka apabila mau ngurus ke kota, maka melalui beberapa kecamatan, melalui Seberang, kemudian melalui Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, beberapa kecamatan, baru sampai. Dan kalau misalnya pada saat mereka mengurus sesuatu itu, satu kurangnya syaratnya itu misalnya ada KTP ketinggalan atau surat nikah ketinggalan, maka dia harus kembali lagi ke sana. Habis waktu mereka di perjalanan saja. Nah itu contohnya, itu misalnya buat KTP atau membuat kartu keluarga atau hal yang lain misalnya ya. Kalau yang lain itu masyarakat mau ngurus air PDAM misalnya, sedangkan PDAM ini kan produksinya di kota, itu melalui sungai, menyeberang sungai, itu berapa meter pipa besar harus dikirim ke sana. Sudah diseberang, nanti mulai menanjak, ada gunung Lipan, itu nanjak lagi. Jadi kalau kita mengharapkan dari kota Samarinda agak sulit. Tapi kalau kita punya daerah otonomi sendiri, kita punya pemerintahan sendiri, kan gampang aja tuh. Seberang ada kantor kapilnya, ada kantor PDAM-nya, ada dinas pendidikannya, dan segala sesuatunya itu akan terasa mudah mengurusnya. Tidak lagi harus ke kota. Ya untung kalau yang memang bisa dipercepat. Kalau yang tidak bisa, belum lagi masalah taksinya, transportnya. Kalau Palaran, malah nggak ada lagi taksi. Nah, kalau pakai taksi online, berapa lagi mereka? Sedangkan mereka misalnya, apalagi orang yang belum punya, ya susah-susah amat, kata mereka. Jadi kalau memang DOB ini bisa dipercepat, itu mereka berharap sekali. Ya terutama ya kepada yang lebih berkompeten lah, siapa-siapa yang bisa membuat DOB ini bisa lebih cepat. Seperti Pak Yusuf kalau bilang lebih cepat, lebih bagus lah. Kalau dari Pak Iskandar sendiri, Ya, siapa tahu ada pendapat yang lebih dekat gitu, lebih Iya, masuk. jadi kalau dia Pansor atau Kansor Tula menyampaikan tadi ada beberapa, saya ada mungkin menyampaikan hampir mirip, tetapi di bidang kebersihan. Jangkauan untuk sampah TPA ya, tempat pembuangan akhir. Kalau dari jam 6 pagi, jam 6 sore ke jam 6 pagi, masyarakat kan saya tadi bicara dari awal kan rasa enak masyarakat membuang, petugas sampah rasa enak untuk menjemput, mengambil, dan rasa enak untuk membuang di akhir. Jadi rasa ini jadi, makanya kalau sudah tumpang akhirnya jauh, akhirnya kan aturan yang dibuat tidak tidak terpatuhi atau tidak dilanggar lah. Dan mudah-mudahan kita berharap dari kebersihannya bisa kita atasi, dari pendidikannya, dari pengurusan dokumen apapun ya tidak terlalu waktu panjang, jangkauan wilayah. Dan ada, mungkin saya ceritakan Buki Pansor, ada salah satu di 2020 tadi, kisaran di bulan 6, bulan 7, ada warga masyarakat kita bicara tentang masalah DOB, dia tepis. Kalimat yang saya sampaikan, apa alasan ibu tidak mau menerima DOB? Butuh biaya besar, yang kami butuhkan makan dan itu yang dia sampaikan. Tetapi ketika kita berikan, ibu itu memiliki ada kurang lebih 5 orang anak yang sedang saat ini ada masih menganggur dan satunya bekerja di toko. Dengan adanya ibu menyampaikan tadi, kami tersentuh bahwa DOB itu sebenarnya untuk menyelamatkan masyarakat. Kenapa? Kesehatan, pendidikan, pekerjaan. 3 hal ini yang tidak bisa dilepaskan. Karena pekerjaan akan kita menjadi sehat, karena bisa biaya.
pendidikan anak untuk karena kita punya dana. Nah, DOB salah satu solusinya adalah akan merekrut tenaga kerja yang besar. Di sana ada tenaga kerja pendidikan, tenaga kerja untuk kesehatan, tenaga kerja untuk ASN. Itu yang bisa ya beliau. Oh begitu, iya. Dan ini tidak akan bohong, tidak akan janji jadi saja. Benar ya Pak. Jadi begini, kita seberang itu khususnya di daerah Palaran ada pelabuhan peti kemas. Ya, betul. Nah, tapi gudangnya di Sungai Kunjang. Nah, sementara kalau mereka mau ke Sungai Kunjang kan melewati seberang tuh, mutar. Seberang ini dapat debunya saja. Nah, kalau kita sudah menjadi daerah otonom yang baru, kita kan jangan ke Sungai Kunjang, anunya gudangnya di sini, di Palaran juga. Jadi tenaga kerjanya orang Palaran juga. Nah, kemudian tanahnya, bangunannya juga di sini. Jadi kita bisa lebih memfokuskan untuk mendapatkan tenaga kerja, lokasinya, dapat juga efek-efek lainnya lah dari adanya pelabuhan itu tadi, ya, adanya gudang, adanya penerimaan tenaga kerja, adanya macam-macam, ada warung, ada. Jadi peningkatan itu akan semakin cepat dengan adanya DOB itu. Saya kira begitu. Saya mau nanya lagi nih Pak, buat informasi aja sedikit, Bapak ada program kerja apa gitu buat mensosialisasikan DOB ini? Karena kan sepertinya banyak masyarakat yang belum paham ya. Ada nggak sih sosialisasi dari Bapak atau dari ketua kecamatan lain gitu untuk mensosialisasikan ini supaya masyarakat ini paham DOB itu apa sih gitu? Kacau ya. Boleh Pak? Jadi kita begini, kita ini kan ada yang dari Dewan, ada dari tokoh masyarakat, ada dari masyarakatnya. Jadi masing-masing kita bisa menyampaikan. Misalnya dari Dewan nanti bisa menyampaikan lah secara kekeluargaan bagaimana Dewan mendukungnya secara politis. Kemudian di masyarakat bagaimana kita nyampaikan kepada masyarakat di kalangan bawah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan banyak tempat-tempat atau person-person yang bisa mendukung itu. Kita kan ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemerintahan yang masuk di dalam situ. Kemudian juga Pak Gapar sendiri selaku ketua presiden itu, beliau adalah ketua Komura, bisa menyampaikan kepada anggota buruh Komura semua. Kemudian ada juga anggota DPR, di situ ada Pak Joha, ada Pak Samri, ada banyak beberapa anggota dewan. Sehingga saya kira untuk sosialisasi ke masyarakat tidak begitu sulit. Oke, kalau begitu Closing statement. boleh sampaikan Pak statement dari Bapak sendiri mengenai apa sih yang mau disampaikan ke pemerintah gitu mengenai DOB ini. Mungkin dari Bapak Iskandar? Ya, begini, Iskandar saat ini memang tidak tergabung di dalam hal masalah DOB langsung, dan saya juga hanya mencari antara DOB dan masyarakat supaya lebih punya rasa. Saya sarankan begini, mungkin ide saja kepada masyarakat, kita harus lebih membuka pemikiran kita tentang DOB, karena DOB itu dampak positif dan dampak keuntungan buat masyarakat itu besar. Dan kalau untuk buat saudara kita yang ada di OB, mungkin hanya mencari kegencaran kita, dukungan itu terutama pemerintah, bahwa tidak mungkin terwujud ketika pemerintah kita belum seia, belum sekata. Saya kira mungkin adalah membuka peluang itu untuk mewujudkan lebih mendekat kepada keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Pak Ansar, boleh statementnya Bapak? Saya ingin masyarakat maju selangkah untuk menggapai kesejahteraan yang lebih sempurna. Itu saja. Itu saja Pak ya. Ya. Oke.
Terima kasih banyak Bapak Iskandar dan Bapak Ansor sudah memberikan waktunya, sudah memberikan energinya datang ke studio kami di Kompas TV, di Sapa Kaltim. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak pemirsa, saya Nesa Wites Putri, pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Kaltim episode berikutnya.